Meski pengelolaan sirkuit Mandalika banyak meninggalkan utang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan MotoGP 2023 yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok bisa menggenjot kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Direncanakan pelaksanaan balap MotoGP 2023 di Mandalika berlangsung pada akhir Oktober 2023. Target tahun lalu 10%, tahun ini bisa naik 15-17% dari total 200.000 tiket selama 3 hari. Untuk itu, sejumlah persiapan sudah dimulai sejak sekarang agar bisa menggelar acara lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, Kemenkraf kembali menggandeng tim Gresini dari Italia untuk mempromosikan Wonderful Indonesia. Sejumlah brand lokal seperti Antangin, Federal Oil, Aspira, dan MS Glow difasilitasi untuk mensponsori tim tersebut. Ini bentuk kolaborasi serta inovasi dalam pemasaran Wonderful Indonesia dan produk-produk merek dalam negeri yang kita miliki untuk bisa lebih buka peluang mereka untuk go global, untuk ekspor. Ia menyatakan tidak ada syarat khusus yang spesifik diberlakukan untuk brand yang berminat mensponsori Gresini. Namun ia menjanjikan keterlibatan brand lokal dalam ajang tersebut akan bisa meningkatkan paparan mereka terhadap dunia internasional, mengingat ajang balap itu setidaknya ditonton 500 juta orang per 2 minggu. Dengan go internasional, ada permintaan meningkat sehingga target ekspor bisa meningkat. Target devisa dari sektor aircraft sebesar 26 miliar dolar Amerika diharapkan bisa tercapai. Pada tahun lalu, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika memberikan dampak ekonomi hingga 75,8 triliun, baik langsung maupun tidak langsung. Event internasional itu juga sekaligus mempromosikan Lombok sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia selain Bali, khususnya di bidang wisata olahraga. Dan kita harus semuanya memastikan bahwa lonjakan sports tourism atau pariwisata berbasis olahraga di 2022 ini harusnya lebih berkualitas dan berkelanjutan. Jadi kuncinya adalah bekerja sama dengan para penyelenggara, event organizers itu yang profesionalismenya tinggi. MotoGP ini 600 juta masyarakat dunia akan tertuju matanya kepada Lombok, pada Mandalika. Nah, ini harus kita betul-betul ambil kesempatan ini. Saya semakin yakin bahwa sports tourism, ecotourism, dan juga pariwisata halal ini merupakan wisata-wisata minat khusus yang sangat berpotensi untuk menjadi lokomotif-lokomotif baru dari pariwisata kita yang lebih berkualitas ke depan. Ini dampak langsung dari event berkelas dunia yang kita gelar. Semoga target 7,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun ini bisa terwujud. Yang terpenting juga pergerakan wisatawan Nusantara 1,4 miliar bisa dicapai dengan hadirnya beragam event. Ia berharap kolaborasi tersebut akan memberikan keuntungan bagi tim Gresini, khususnya 2 pembalap mereka. Namun, paparan Sandiaga Uno tersebut berbanding terbalik dengan Direktur Injerni. Ia mengatakan, Indonesia Tourism Development Corporation tengah menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Mandalika dilakukan dengan project financing, yaitu melakukan hutang kepada perbankan. Sehingga ini menjadi beban yang berkelanjutan bagi ITDC. Nah, ini yang menjadi persoalan yang di ITDC. Di samping itu, ITDC juga mendapatkan beban untuk penyelenggaraan MotoGP tahun 2022. Nah, ini menjadi beban yang sampai saat ini menjadi tanggungan daripada ITDC. Ruginya berapa ya Pak Heri? Sama WSBK itu kurang lebih berapa? P200-an ya. Ya. Nah, kemudian di dalam proses ini, atas dasar itu kami mengajukan proses mintaan PNM untuk penyelesaian Mandalika. Ini adalah penyelesaian kewajiban yang tertinggal daripada Mandalika itu sebesar 1,050 triliun rupiah. Penggunaan daripada pinjaman ini adalah untuk memenuhi kewajiban Mandalika, yaitu untuk pembangunan grandstand dan juga untuk biaya operasional di dalam penyelenggaraan event MotoGP tahun 2022. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kami sebetulnya adalah menyelesaikan problematika yang ditinggalkan Pak Ketua. Jadi kalau saya ditanya, saya juga kalau uangnya hari ini 1 triliun saya minta untuk pengembangan, saya pasti tidak akan minta. Tetapi 1 triliun ini adalah menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh sebelum kami mengambil alih Mandalika. Jadi ini adalah penyelesaian hutang
yang 1 triliun. Itu waktu kita mengambil alih Mandalika, itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities 1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities 3,4 triliun. Dengan sumber repayment capacity hanya dari Nusa Dua. Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana short term liabilities ini isi di dalamnya adalah pembangunan daripada grandstand dan juga VIP Village, sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan, yaitu 1,2 triliun. Karena itu penyelesaian ini harus dengan equity. Tetapi yang long term liabilities-nya, apa yang kami lakukan hari ini, menyebabkan kerugian Mandalika itu setiap tahun itu akan semakin besar. Karena ada mismatch, tidak hanya rugi, tetapi juga secara cash flow dia menjadi negatif. Karena EBITDA-nya hanya 80 miliar, kewajibannya jauh lebih besar yang menjadi cicilan jatuh temponya. Root cause problemnya apa? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi, yaitu mengenai Nusa Dua. Nusa Dua pendapatan per year-nya itu 315 miliar dengan EBITDA-nya ada 80 miliar. Rendahnya EBITDA ini disebabkan sebetulnya ada head office cost yang terlalu tinggi. Jadi ini memang penyelesaian Mandalika ini harus secara komprehensif. Direktur Utama Enjourney, Doni Oskaria menjelaskan, utang tersebut terbagi dalam 2 term pembayaran. Kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dilakukan sebesar 1,2 triliun dan kewajiban jangka panjang mencapai 3,4 triliun. Ia mengatakan terus terang tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, di antaranya untuk bayar pembangunan grandstand VIP Village dengan kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Untuk itu, satu-satunya untuk penyelesaian kewajiban jangka pendek ini, dirinya mengajukan penyertaan modal negara sebesar 1 triliun untuk ITDC. Mengenai kewajiban jangka panjang yang sebesar 3,4 triliun rupiah, Doni memaparkan sejumlah strategi. Pertama, pihaknya akan menghilangkan biaya-biaya, salah satunya dengan menghapus event World Superbike dari sirkuit Mandalika, karena event tersebut memberikan kerugian sebesar 100 miliar. Selain itu, MGPA yang merupakan pengelola sirkuit Mandalika akan mengaktifkan sirkuit untuk ajang internasional lainnya yang lebih menguntungkan. Langkah lain, ITDC akan mengundang swasta untuk berinvestasi di lahan sekitar sirkuit Mandalika. Saat ini, ITDC memiliki hak pengelolaan lahan 1.200 hektar. Hanya saja, nanti price-nya akan direview terlebih dahulu. Karena saat ini, price yang ditawarkan harganya 3 kali lipat lebih mahal dari kalau beli lahan, jadi tidak ada investor yang masuk. Holding BUMN Pariwisata Enjourney tengah putar strategi untuk menyehatkan perusahaan yang mengelola sirkuit Mandalika, yaitu Mandalika Grand Prix Association. MGPA saat ini disebut-sebut tengah menelan kerugian dari pengelolaan sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sendiri tahun ini kembali menjadi tuan rumah ajang balapan internasional bergengsi, yaitu World Superbike dan MotoGP. Hanya saja, event besar itu ternyata tidak banyak membantu MGPA untuk mendapatkan keuntungan.